أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولو نزل الله صلى الله عليه وسلم في الحديث على من الشقوة أربعة: اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada rakyat yang mulia yang memohon kepada murid bersama sebagai khatib yang ada di masjid yang dicintainya. Selanjutnya makhluk yang mulia yaitu kepada Tuan Musi beserta Imam Rawani. Selanjutnya makhluk yang mulia dan kepada ketua Basiar Pembangunan Masjid beserta para remaja. Selanjutnya makhluk yang mulia dan kepada berbagai murid-murid ibu, beribu abi, warid abadi, pimpinan daya, pimpinan pesantren yang nadi yang mampu atau sekitar. Selanjutnya makhluk yang mulia dan kepada berbagai para hadirin jami'an yang Allah dan berkati makhluknya yang insyaAllah yang berkata yang terhubung akan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sidang yang mahkamah dan berkaitan, sebagaimana biasa segala khatib kita mau dalam membaca buku-buku Al-Quran, maka hendak kiranya khatib bahwa yang mulianya ingin menyampaikan sedikit nasihat ataupun mau'izah hasanah yang mudah-mudahan jadi sebagai bahan renungan ataupun pelajaran bagi yang berbantu untuk dunia memperbaiki hidup dan menjadi dunia. Para hadirin yang dimuliakan, adapun nasihat yang akan ulama sampaikan bahwa yang mulianya nanti berkenaan dengan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ada manusia kawati arba'atun, tanda-tanda celaka sidro manusia ataupun sidro hamba Allah di atas permukaan umumnya. Nafut boh tanda, nafut boh alamat binasa sidro tadi. Pun tanda tersebut bila memang ada pada diri tadi, maka ketahuilah kita yang akan tergolong manusia-manusia yang binasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pun tanda-tanda tersebut dalam hal yang kepada Rasul nisyan umumil madiyah wa hiya 'inda Allahi mahfuzah. Dua juga terhadap dosa-dosa yang akan berlalu. Wa hiya 'inda Allahi mahfuzah. Padahal dosa dan abu buat macam tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatanya pernah ada dosa, baik dosa ubud ataupun dosa-dosa lain, baik yang tinggal sembahyang, tinggal puasa dan lain daripadanya. Artinya dikala dosa-dosa tersebut yang katanya ubud sama dengan disabah umpama dua dalam artian kata
tidak pernah dia sesali, tidak pernah dia renungkan, pernah dia puput yang ditamnya Allah. Mana kadang-kadang pernah dia tinggalkan perintah Allah. Sama dengan hari ini, minggu mengandau minggu, bulan silih berganti, tahun juga mengandau. Sama dengan diam begitu diam. Hana pernah menanya taubat, hana pernah menanya ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita anggap biasa-biasa saja. Padahal dosanya cukup tersimpan, artinya macam tercatat di dalam buku Islam. Dia kata gara-gara dua katanya. Apakah gara-gara dua? Dosanya dibangkut. Sama dengan gara-gara dua katanya Abu Dua, maka amalan perkara yang akan menjadi alami dan yang akan tertolong kepada manusia yang celaka, yang binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rendah memang kira ada kecelakaan, rendah sehingga hendaknya menjadi manusia yang binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara kita hanya belum pernah berbagai ampun. Dia ada kesalahan, dia ada kesilapan yang dia kerjakan sesuatu. Maka bagaimana Abu Dua berbicara masalah dosa? Hanya mesti kepada manusia yang hanaru dalam dosa, yang hanaru dalam kesalahan. Karena itu fitrahnya manusia. Karena itu hal biasa. Karena itu hana maksud. Hakikat dipelihara daripada hal-hal tersebut. Katanya Allah para malaikat. Karena itu manusia. Bak diri kita nan bergali nafsu, nan bergali akal. Dan saja akal itu. Ngam akal. Bila memang takut ada nafsu yang nambah diri kita itu, maka manusia yang gimana? Manusia yang sangat mulia. Atau bila memang nafsu yang nambah diri kita kita nafsu yang nambah diri kita menang di bedal akal nyata banget. Manusia lebih hina daripada binatang. Maka dengan Abu Dua, diri kita itu seorang manusia. Maka manusia tersebut tidak luput daripada salah. Manusia tersebut tidak luput daripada dosa. Mana Rasulullah SAW sendiri, apa kata beliau? Kullu bani Adam. Tiap manusia yang selalu dalam dosa. Wa khairu khata'ina tawab. Dan jika manusia bukan rasul, dikala manusia yang garuh dalam salah, garuh di tubuh dunia dan atau garuh ditinggalkan perintah demi perintah, maka manusia tersebut segera memohon ampun kepada Allah, segera bertaubat di atas kesalahan yang tadi dibuat oleh manusia. Itu manusia yang sangat baik. Itu manusia yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita itu yang berhadir benar Allah. Hanya berada musiro yang hana rusak. Hana musiro berada yang hana rusak tak putus. Walau barangkali kadang-kadang saya malah kadang-kadang dosa-dosa yang berat. Ataupun barangkali kadang-kadang dosa
yang sangkut paut dengan manusia, ataupun dosa-dosa yang sangkut paut dengan Allah. Dosa-dosa yang sangkut paut dengan Allah mudahkan bagaimana? Mudahkan dengan lagi aku akan ada berbicara masalah dosa-dosa yang ada kaitannya sesama manusia, yang cukup yang cukup berat di kalangan dalam tema pernah bertanya kapan minggu pernah bertanya tak masuk maka dosa-dosa dalam ini mengenai dosa-dosa tak masuk mengenai itu perkara yang sangat sulit untuk kita meminta maaf kepada manusia-manusia. Kalau penting ada kemah, maka pembicaraan hal-hal tersebut itulah yang kita renungkan, yang kita sadari. Bila memang kita diam dalam meminta ampun, dalam meminta maaf, maka kita tidak akan buah dengan tergolong kepada manusia yang celaka, manusia yang binasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama yang bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kedua, namun wajibrul hasanatul ma'iyah wala yadri akubilat amruna. Lebih selalu menyebutkan kebaikan yang pernah kita jauh, pernah kita dapat urung lain, pernah kita tolong fakir miskin, pernah kita jauh hal-hal kebaikan baik terhadap urung di samping rumah ataupun urung-urung lain. Sementara kebajikan tersebut dikala dengan tahu, kita juga merasakan bangga, merasakan hebat. Malah kadang-kadang sering kita nyor, tak suka ke urung lain, mengenai risau katanya, mengenai hebat hebat. Malah kadang-kadang dipikir kadang-kadang nyokosong katanya. Artinya menyebabka kegiatan hasanah kebajikan yang kita punya. Wala yadri aku bilang amrundah, sementara dia dengan hana dan berpura. Apakah kebajikan tersebut yang ada dengan punya kami oleh Allah? Malah kadang-kadang itulah. Namun dia tanya bangga, hebat tu. Hai dia tu, dia buat gara-gara tu, bukan yang ini. Maka penyembahan rendah terbang. Tergolong bertanya kepada manusia yang binasa. Gara-gara tersebut dan ingat-ingat perkara yang dijadikan sebagai manusia yang celaka di sisi Allah. Wang gara-gara dia tanya hanya ikhlas, hanya mengharap kepada Allah diadil kebajikan yang ada punya, mudah-mudahan menuju hanya sifat raja pakai, hanya sifat khuf pakai kita, hanya kemakor menyukur kebajikan yang diukur dunia menyukur, hanya sifat raja, hanya sifat berharap kepada Allah. Ya Allah, yang kebajikan yang diukurnya dipuji sebagai amal kebajikan hukum. Akan tetapi kita sebalik daripada itu, seakan-akan dikala kebajikan yang akan kita ukur yang semata-mata oleh Allah
kaget sama dengan itu hana pak diri dari raja, hana pak diri dari itu orang diri yang kedua dia itu yang kedua bahagia daripada manusia yang binasa, manusia yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, dan bukan Rasul wan nazar ila man fawqahu fid dunya. Selalu dari al-Qur'an memandang kepada guru-guru yang nak terhadap urusan ini. Selalu dari takala urusan ini, naik pun urusan oh hasan, punya mana aku. Artinya kau sebenarnya berlomba-lomba. Takala kau patiban kau punang dan nyata urusan yang hari tadi dikala urusan ka sukses. Jadi tadi dan cara akibatnya dan yang kaya dia kata tu hebat. Dibandingkan yang berbicara masalahnya tentang pangkat yang tadi cara dan ilah daya bagaimana guna pangkat. Walau barangkali cara dan bicara apa itu cara yang halal, mana kadang-kadang cara yang salah. Yang perlu lebih selalu memandang kepada orang-orang yang di atas kita pada urusan dunia. Maka bagaimana kita dalam pikiran ini menjadi manusia yang celaka di sisi Allah di saatnya kita tidak menerima apa ketentuan yang Tuhan adu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Artinya kita hanya bersyukur di atas ketentuan yang kami adu, yang kami ditetapkan oleh Allah kepada diri kita. Sama dengan yang kelima sangat. Sebab seakan-akan kita hanya terima lagi. Maka dikala berarti dia dikatakan kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu golongan yang ketiga yang akan menjadi manusia tersebut celaka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir buah yaitu golongan yang binasa di sisi Allah, yaitu wal nazar ila man dunahu fiddin. Selalu kita kala kepada urusan, kepada urus-urus yang nadi benar urusan agama. Selalu kita pandang kepada orang-orang yang di bawah kita urusan agama. Ikaw umpama haid dikubur karena wajar, karena saja. Akan tetapi kita nyuna kemudahan itu oleh Allah. Rezeki melimpah ruah, yang amanah yang Allah titipkan kepadanya, mampu kita untuk membantu, mampu kita untuk menolong. Tapi dia kata, kalau benar ini, oh, dah kena dinaik, lebih. Orangnya bakal kadang-kadang nanti itu karena akan datang kita yang lebih kemampuan oleh Allah. Jadi dia juga sesuai dengan urut yang tak disumpah perkara tersebut, baik itu berupa sumbangan ataupun berupa
hal yang lain. Dikarenakan dia selalu pada urusan agama yang dibawa. Yang perkara itu perkara yang sangat murah dalam lingkungan. Yang perkara-perkara yang kami alami. Maka yang mana bakal handridau sahabat-sahabat barisan. Bakal kuat sahabat persatuan. Maka di saatnya mungkin diketahui guru untuk dalam membantu demi tegaknya persatuan tersebut. Besok kita demi tegaknya pendidikan agama yang dibutuhkan oleh bantuan daripada anggota yang nak memudahkan menjadi Allah Subhanahu. Para hadirin yang berbahagia, yang benar adalah empat tanda celaka Tuhan dan Rasul. Mari kita bersabdi bahwa mari kita renungkan di atas perkara-perkara tersebut yang dibuatnya Rasulullah. Pernah tergolong dalam golongan tersebut. Ada kadang-kadang. Kadang-kadang bila memang naruh dalam golongan yang diwasahkan Rasulullah dalam hadis tersebut, maka selagi kesempatan pada Allah berikan kepada kita, selagi peluang menunjuknya Allah, mari hijrah dan perkara-perkara agar kita juga akan selamat daripada perkara yang diwasahkan oleh Rasulullah di dalam hadis tersebut. Mudah-mudahan kelak dikala kita dan tinggalkan dunia akan dapat kita membawa iman ataupun akan tergolong kepada manusia-manusia yang saadat, yang selamat iman dikala kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayat monok dan saksikan daripada Allah. Mudah-mudahan wujud gunawan, wujud ubat, wujud ubah dalam rumah, terutama untuk keluarga sendiri yang menyampaikan dan kepada seluruh para hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu wa lakum.